Istri berbaring di ranjang rumah sakit pura-pura mati. Aku langsung menerjang dan menamparnya 2 kali. Telepon bagian donasi organ. Berniat melakukan cinta yang tulus. Di kehidupan sebelumnya, aku hanya larut dalam kesedihan. Setelah meminum air yang diberikan oleh sahabat istri, aku pingsan selama 3 hari 2 malam. Saat aku terbangun, istri sudah dikremasi menjadi abu. Belum sempat berduka, penagih utang sudah datang ke rumah. Saat itulah aku tahu, sebelum meninggal istri ternyata memiliki utang puluhan juta. Mereka tidak hanya mengambil kedua ginjalku, juga memaksaku bekerja 24 jam sehari untuk membayar utang. Hanya dalam 10 tahun, aku tampak tua seperti berusia 80 tahun. Tepat saat itu, istri yang sudah mati 10 tahun ternyata bergandengan dengan selingkuhan sambil mengendarai mobil mewah. Melewati sampingku, dia tertawa dan melempar uang 100, mengatakan terima kasih atas pengorbananku. Aku tidak bisa bernapas dan langsung bertemu nenek buyut. Saat membuka mata, aku kembali ke hari saat istri terkena serangan jantung. Melihat istri yang tertutup kain putih di depanku, aku mencibir dalam hati. Karena kamu pura-pura mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Sahabat istri, Wang Manyun, terus mendesakku minum air. Aku tersadar dan melihat. Di kehidupan sebelumnya, setelah meminum air ini, aku langsung pingsan. Aku hampir 100% yakin, di dalam air ini pasti ada obat. Tujuannya agar aku melewatkan proses kremasi Liu Ruyan. Aku meletakkan gelas. Mengabaikan halangan Wang Manyun, aku berjalan ke samping tempat tidur Liu Ruyan dan membuka spray. Liu Ruyan wajahnya kemerahan, terlihat napasnya tenang. Hanya saja di kehidupan sebelumnya aku terlalu berduka. Terlalu bodoh dan bebal hingga tidak menyadari ini. Aku mengangkat tangan dan menampar keras wajah Liu Ruyan. Liu Ruyan tidak bergerak sedikit pun. Sepertinya takut ketahuan, dia langsung dibius. Wang Manyun berteriak, mengira aku tahu Liu Ruyan pura-pura mati. Kakak ipar, kamu. Kamu marah, tapi jangan sampai setega ini. Aku terus memukuli Liu Ruyan dengan keras di sekujur tubuh. Melihat Wang Manyun hampir meledak, aku memasang ekspresi kecewa dengan wajah cemberut. Bilang terus jangan begadang. Suruh kamu periksa kesehatan, kenapa tidak dengar? Kamu tinggalkan aku seorang diri. Bagaimana aku? Wang Manyun menelan ludah, tetapi langsung terdiam. Aku malas ribut dengannya. Langsung mengeluarkan HP dan menelepon. Ya, di sini ingin donasi organ. Baru saja meninggal. Segera datang. Wang Manyun ingin mencegah. Tapi karena status, dia mengeluarkan HP dan cepat mengirim pesan. Orang dari bagian donasi organ tiba dalam beberapa menit. Aku pura-pura sedih. Istriku selalu orang baik. Kematian mendadak ini. Aku ingin hidupnya berlanjut, berharap bisa menolong lebih banyak orang. Tuan bermoral tinggi. Saya mewakili keluarga-keluarga itu berterima kasih. Organ apa yang akan disumbangkan? Aku menghela napas dan berkata, istriku meninggal karena serangan jantung mendadak. Aku tidak tahu organ mana yang masih bisa didonasi. Langsung dibedah saja dan lihat. Yang masih bisa dipakai, langsung ambil. Kalau tidak ada organ yang berguna, ia donasikan jenazahnya, jadi guru mayat di sekolah. Tidak bisa, kakak ipar. Kakak Ruyan sama sekali tidak mau donasi organ. Dia pernah bilang padaku, kita harus hormati wasiatnya. Manyun, aku suami Ruyan, aku bisa ambil keputusan ini. Kamu dan Ruyan hanya saudara tanpa ikatan darah. Siapa yang berhak memutuskan? Percaya tanpa kukatakan pun kamu tahu. Lagi pula, setiap menit kamu menghalangi akan menyebabkan organ mati 1 menit. Kamu sendiri dokter, bukankah ingin menyelamatkan? Petugas donasi organ juga ikut bicara. Benar, Dokter Wang. Silakan minggir. Wang Manyun mustahil minggir. Dia gelisah. Aku sudah hubungi tante. Setidaknya biarkan tante melihat kakak Ruyan untuk terakhir kali. Ibu Liu Ruyan, Du Xiaomin. Berlari cemas datang. Pengeriting rambut di kepalanya bahkan belum sempat dilepas. Sepertinya sedang perawatan kecantikan. Melihat Liu Ruyan masih utuh di ranjang, dia lega. Lalu langsung menamparku. Apa gunanya? Ruyan menikahimu benar-benar sial. Anakku mati karena kamu. Kamu malah ingin membelah perutnya. Hari ini siapa yang berani menyentuhku sedikit? Aku bunuh seluruh keluarganya. Tidak jadi donasi. Kalian pergi cari korban lain. Petugas donasi meski kecewa, tapi terpaksa pergi. Wang Manyun pun lega. Mengambil kain putih menutup Liu Ruyan. Du Xiaomin duduk di sofa sambil menunjukku dan memaki. Dasar pria busuk terkutuk. Istri sendiri mati tidak sedih, tidak berpikir untuk segera kremasi agar tenang. Malah mau jadi guru mayat. Kamu ingin anakku terkoyak-koyak? Kalau mau jadi orang baik, donasikan dirimu sendiri. Kamu bisa mati sekarang. Aku putuskan donasikan seluruh tubuhmu. Aku menghela napas berat dengan wajah sedih. Maaf aku salah. Aku hanya ingin. Cih, jangan berpikir. Sekarang kamu pulang. Nanti aku antar anakku ke krematorium. Aku langsung diam dan dengan patuh membawa Wang Manyun tadi. Air yang dibawakan untuk kuku berikan kepada Du Xiaomin. Du Xiaomin berbicara sembarangan, ditambah gugup dan terus mengomel. Mulutnya sudah kering, sekali teguk langsung menghabiskan air itu. Wang Manyun ingin mencegah tetapi sudah terlambat. Belum 2 menit setelah minum, Du Xiaomin langsung pingsan. Keringat dingin Wang Manyun yang baru saja kering
seketika keluar lagi. Dia terbata-bata berkata, "Kakak ipar, kau jangan-jangan ingin mendonorkan organ lagi?" Aku menggelengkan kepala. Membaringkan Du Xiaomin di sofa. Mana mungkin, ibu sudah bilang tidak boleh. Tentu aku tidak akan melanjutkannya. Wang Manyun menghela napas lega. Tante tiba-tiba pingsan? Khawatir ada masalah. Sebaiknya kau segera bawa tante ke UGD. Biar aku sendiri yang mengatur kremasi Kak Ruyan. Mendengar itu, aku tersenyum sinis menatapnya. Kebalikan, kan? Kau ini dokter. Seharusnya kaulah yang merawat pasien, dan aku suami Ruyan. Aku yang mengatur kremasi lebih masuk akal. Bukankah begitu? Setelah berkata, aku langsung menghubungi krematorium, meminta mereka segera datang. Wang Manyun gelisah bagaikan semut di atas penggorengan, terus-menerus mencoba membangunkan Du Xiaomin. Namun Du Xiaomin, bagaimanapun diguncang, tetap tidak bergerak seperti babi mati. Hingga orang dari krematorium mendorong Liu Ruyan pergi, Wang Manyun akhirnya tidak tahan. Menarik lengan bajuku, suaranya serak. Kakak ipar, aku tadi sepertinya melihat Kak Ruyan bergerak. Menurutku masih bisa diselamatkan. Mendengar itu, aku meletakkan surat kematian di depannya. Manyun, pikirkan dulu sebelum bicara. Jika Kak Ruyan benar-benar hidup sekarang, apa tanggung jawab rumah sakitmu? Dan apa tanggung jawabmu sendiri? Ini namanya pembunuhan, main-main dengan nyawa manusia. Apakah rumah sakit bisa terus buka? Aku tidak tahu, tapi kau pasti akan masuk penjara. Jadi pikirkan baik-baik. Apa kau benar-benar melihat Ruyan bergerak? Wang Manyun kalang kabut, sama sekali tidak tahu cara membantah. Aku mendengus dingin, melepaskan tangan Wang Manyun, lalu mengikuti mobil krematorium. Wang Manyun berseru, "Aduh," buru-buru mengambil ponsel mulai menelepon. Aku menatap Liu Ruyan yang terbaring di tandu. Aku tidak bisa menahan tawa, namun melihat jari Liu Ruyan sepertinya bergerak sedikit. Sepertinya dia tahu akan dikremasi. Ditambah efek anestesi sudah hilang, dia mulai sadar. "Tuan, tolong cepat, ibu mertuaku mau merebut jenazah istriku, ngotot mau donasi organ. Tapi aku hanya ingin istriku utuh." Sopir mengiyakan, menginjak pedal gas dengan keras. Di kehidupan sebelumnya saat aku bertemu Liu Ruyan di jalan, meski sudah 10 tahun berlalu, wajahnya hampir sama dengan sekarang. Hampir tidak ada jejak waktu. Aku tidak lagi seperti sebelumnya yang ingin mengakuinya, ingin memastikan apakah itu Liu Ruyan. Ingin mengungkapkan kerinduan bertahun-tahun padanya. Liu Ruyan menyipitkan mata lama, baru dengan susah payah mengenaliku. Dia tertawa dan berkata, "Oh, kau, baru 10 tahun tidak bertemu. Kau sudah terlihat lebih tua dari kakekku." Saat itu aku bersuara serak, punggung membungkuk, memang tidak seperti orang berusia 50 tahun. Aku terbata-bata bertanya, bukankah kau sudah mati? Aku pura-pura mati khusus untuk melepaskan dirimu." Sebenarnya Liu Ruyan belum selesai bicara. Tapi apa yang tidak bisa aku mengerti? Jika dia langsung minta cerai, aku pasti akan setuju. Namun jika cerai langsung, aku akan mengambil setengah hartanya, dan dia akan mendapat reputasi selingkuh dan pura-pura mati. Tapi pura-pura mati berbeda. Tidak hanya bisa meninggalkan semua utang padaku, aset juga ditransfer semua. Juga bisa berganti identitas tanpa rasa takut, bersama Jiboda secara terang-terangan. Aku marah sampai tidak bisa bicara. Namun Liu Ruyan tampaknya masih bersemangat bicara. Sambil tersenyum dia berkata, "Sebenarnya saat itu di rumah sakit, aku sebenarnya bisa mendengar suaramu. Suara tangismu saat itu, sampai sekarang tidak kulupakan. Aku benar-benar penasaran, bagaimana seorang pria bisa menangis seperti suara angsa? Lucu sekali." Di tengah ejekan itu, aku memegang dada dan jatuh. Jiboda berseru, "Aduh, sayang, dia jangan-jangan mau pura-pura ditabrak, ayo cepat pergi." Liu Ruyan juga berteriak sial, langsung pergi dengan mobil, sama sekali tidak peduli hidup matiku. Kenangan terakhirku adalah melihat mobil menjauh, lalu tenggelam dalam kegelapan. Saat ini melihat wajah muda dan cantik Liu Ruyan, aku menunduk dan bersandar di dadanya. Mendengar detak jantungnya yang tenang, aku mengucapkan semua kata yang tidak sempat terucap di kehidupan sebelumnya. "Aku tahu kau tidak mati. Aku juga tahu kau sudah berselingkuh sejak lama, bahkan sengaja membuat sandiwara. Hanya ingin bersama Jiboda hidup bahagia, meninggalkanku membayar utang. Tapi aku tidak membencimu. Aku memutuskan menghormati keinginanmu. Karena kau ingin mati, aku akan segera mengirimmu ke kremasi. Aku hanya tahu kau bisa mendengar perkataanku sekarang, tapi aku tidak yakin apakah kau merasakan sakit. Aku harap kau merasakannya, supaya kau bisa merasakan sendiri bagaimana rasanya dikremasi. Bagaimanapun juga, menjadi orang pertama yang dikremasi hidup-hidup, jari-jari Liu Ruyan sedikit bergetar. Dia tidak bisa bergerak, tapi air matanya mengalir keluar. Aku mengulurkan tangan dan menghapus air matanya. "Jangan terburu-buru, nanti setelah masuk ke ruang kremasi, baru menangis juga masih sempat." Ponselku terus berdering tanpa henti. Itu telepon dari Wang Manyun dan Du Xiaomin, tapi sekarang aku hanya seorang. Lelaki malang yang kehilangan istri, tidak punya hati untuk mengangkat telepon, itu hal yang wajar, kan? Dengan kecepatan tinggi supir itu, perjalanan yang biasanya memakan waktu setengah jam,
hanya butuh 20 menit sampai. Tapi hari ini orang di krematorium cukup banyak, untuk sampai giliran Liu Ruyan paling tidak masih perlu 1 jam. Aku mengerutkan dahi dan menemui penanggung jawab, lalu ekspresiku berubah, langsung menangis. Istriku meninggal mendadak karena serangan jantung. Setelah mertua tahu, dia pun pingsan. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Aku harus segera kembali. Tolong biarkan istriku dikremasi lebih dulu. Aku tidak ingin mertuaku ikut celaka. Penanggung jawab itu pertama kali menghadapi orang yang ingin menyerobot antrean kremasi. Aku tahu kau khawatir, tapi orang lain juga sudah menunggu lama. Aku tidak enak hati membiarkanmu menyerobot antrean. Meskipun begitu, dia mengisyaratkan sesuatu dengan tangannya. Aku mengerti itu maksudnya minta uang. Aku segera mengeluarkan ponsel, langsung mentransfer 2.000 yuan padanya, sambil memohon tolong. Aku ini yatim piatu, istri dan mertuaku sangat baik padaku. Aku benar-benar tidak bisa kehilangan mertua lagi. Penanggung jawab itu tersentuh oleh ketulusanku. Akhirnya Liu Ruyan berhasil menyerobot antrean. Kurang dari 10 menit langsung didorong masuk ke krematorium. Petugas baru saja ingin menekan tombol pembakaran. Tapi aku menghentikannya, aku tidak bisa membiarkannya menjadi pembunuh, dan aku juga ingin membalas dendam sendiri. Atas permintaanku yang mendesak, petugas setuju aku yang menekan tombol. Namun, saat itu juga, di pintu terdengar suara cemas Du Xiaomin dan Wang Manyun. Berhenti. Berhenti. Jangan hidup-hidup. Jangan hidup-hidup. Kau berhenti. Keluarkan putriku. Kakak ipar, tunggu sebentar. Tante masih ingin bicara dengan kakak ipar Ruyan. Kau pergi. Aku tidak izinkan kau membakar putriku hidup-hidup. Aku sendiri yang lakukan. Sudah di saat genting begini, keduanya masih berpikir untuk melanjutkan rencana pura-pura mati. Aku berlutut di lantai dengan sangat sedih berkata, Bu, Ruyan sudah pergi. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Aku suami Ruyan, aku tidak akan pergi. Pertengkaran kami bertiga menarik perhatian banyak orang yang melihat. Para petugas saling pandang. Drama apa yang kalian perankan di sini? Krematorium bukan tempat untuk main-main. Sambil berkata, dia hendak menekan tombol pembakaran. Wang Manyun dan Du Xiaomin nekat menerjang untuk menghalangi. Dengan nekat mereka menerjang, petugas terkejut, secara refleks menghindar ke samping. Wang Manyun dan Du Xiaomin tidak bisa menahan tenaga, langsung menubruk tombol itu. Dengan suara gemuruh, api berkobar langsung melahap Liu Ruyan. 2 jeritan terdengar. Semua orang memandang Wang Manyun dan Du Xiaomin, tapi aku terus menatap Liu Ruyan di dalam krematorium. Efek bius pada Liu Ruyan sepertinya sudah benar-benar hilang. Samar-samar aku melihatnya membuka mulut dan mengulurkan tangan. Tapi sayang, keributan di luar terlalu keras, tidak ada yang memperhatikan ke sini. Setelah lebih dari 1 menit, baru semua orang menoleh ke krematorium. Para pekerja krematorium semua heran dan berbisik-bisik. Ini pertama kalinya melihat tangan bisa terangkat setinggi itu, seperti orang hidup. Untung masih siang. Kalau tengah malam, aku benar-benar akan mengira mayat hidup. Aku mengusap air mata yang sebenarnya tidak ada. Sambil menekan sudut bibir yang tertarik ke atas, akhirnya pura-pura kasihan berkata, istriku paling baik pada mertua. Ini mungkin mendengar suara mertua, ingin duduk lagi untuk melihat mertua untuk terakhir kalinya. Lalu aku mengusap air mata di depan krematorium sambil berkata, istriku, jalanmu lancar, tenanglah. Pasti aku akan merawat ibu kita. Aku akan berusaha membuatnya segera berkumpul denganmu. Wang Manyun mengabaikan Du Xiaomin yang jatuh pingsan. Dengan sempoyongan dia mendekatiku, melihat pemandangan di dalam krematorium, langsung ketakutan setengah mati. Dia mati-matian menekan tombol kremasi sambil berteriak pada pekerja krematorium, hentikan pembakaran. Para pekerja pertama kali melihat keluarga yang begitu histeris, segera menahan Wang Manyun. Saudara, kami tahu kau sedih, tapi orang mati tidak bisa hidup kembali. Kalian begini, dia pergi pun tidak akan tenang. Wang Manyun pucat pasi menakutkan. Dia langsung jatuh terduduk di lantai. Selesai, 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 ini semua selesai. Du Xiaomin merangkak kakiku sambil memegangi celanaku dan berteriak, bukankah kamu sebelumnya sakit jantung? Dasar bajingan. Kamu bunuh anakku, kembalikan nyawa anakku. Aku menghela napas. Aku mengeluarkan surat kematian dan berkata, Bu, aku tahu kamu sangat sedih. Tapi kematian Ruyan tidak ada hubungannya denganku. Dia meninggal karena serangan jantung mendadak. Kalau tidak percaya, tanya Manyun. Dia yang memberikan pertolongan pertama pada Ruyan, dan dia juga yang memberikan surat kematian ini padaku. Setelah berkata, aku menoleh ke Wang Manyun. Senyum di bibirku hampir tidak tertahan. Benar kan, Manyun? Wang Manyun sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Kalau bilang orangnya belum mati, dari mana surat kematiannya? Kalau bilang orangnya sudah mati, Du Xiaomin tidak akan percaya. Tapi karena aku berkata begitu, Du Xiaomin pun sadar. Kamu yang bunuh anakku. Jangan tanya aku tentang anakku, ternyata begini surat kematian dikeluarkan, sekarang anakku dikremasi hidup-hidup. Ini semua tanggung jawabmu. Kata-kata itu terlalu berlebihan. Semua orang di tempat itu terkejut. Wajah staf juga menjadi pucat. Ya ampun, ini pembunuhan. Mendengar itu, Du Xiaomin kehilangan pandangan dan langsung pingsan. Aku segera bereaksi. Langsung menampar wajah Wang Manyun. Manyun,
Kamu sakit ya? Lelucon macam apa ini? Istriku sudah mati, ya sudah mati. Kenapa kamu bicara sembarangan? Wang Manyun terpukul oleh tamparanku. Staf di sekitarnya yang mendengar juga mengira Wang Manyun hanya bercanda. Mereka kembali ke urusan masing-masing. Melihat kremasi Liu Ruyan selesai sepenuhnya, aku pura-pura sangat marah. Membawa Abu Liu Ruyan meninggalkan krematorium. Sebelum pergi, aku tidak lupa meninggalkan satu kalimat untuk Wang Manyun. Kamu tanpa alasan membuat ibu pingsan. Kamu bertanggung jawab mengantarnya ke rumah sakit. Bukannya aku tidak mau tinggal nonton, tapi ada urusan lain yang lebih penting. Sampai di rumah, aku meletakkan Abu Liu Ruyan dengan rapi. Setelah Du Xiaomin sadar, pasti dia akan berebut. Pengacara Chen, Liu Ruyan pergi mendadak, tapi dia pernah menyebut soal kepercayaan keluarga dan rekening luar negeri padaku. Saya harap kamu gunakan semua koneksimu, dalam 48 jam, bantu saya mengetahui arus keuangan sebenarnya atas namanya. Chen Jianzhang di ujung telepon agak ragu. Tuan Li, berdasarkan data publik yang ada, Nyonya Liu hanya punya satu properti rumah. Dan perusahaan konsultan yang hampir bangkrut, dan juga utang puluhan juta, bukan? Pengacara Chen, Liu Ruyan adalah wanita yang sangat licik. Dia lebih memilih pura-pura mati daripada bercerai. Itu menunjukkan aset yang ingin dia lindungi jauh lebih besar dari utang puluhan juta itu. Bantu saya selidiki, honornya 3 kali lipat. Dengan imbalan besar, pasti ada yang mau. Keesokan harinya sore, aku sudah menerima surat transkripsi dari pengacara Chen. Seperti yang kuduga, Liu Ruyan menggunakan apa yang disebut perusahaan konsultan medisnya untuk melakukan pencucian uang dan transfer aset jangka panjang. Dia memanfaatkan latar belakang Dr. Wang Manyun untuk membeli banyak resep obat ilegal dan menggantungkannya di beberapa perusahaan lepas pantai. Lebih ironisnya, aku menemukan brankas rahasia, alamatnya ada di garasi tua itu. Saat mendorong pintu gulung yang penuh noda, bau apek menyergap. Di sudut ini yang di kehidupan sebelumnya. Tidak pernah kujamah, kubuka sebuah ruang tersembunyi. Di dalamnya tidak ada perhiasan. Hanya tumpukan uang tunai yang rapi dan beberapa penyimpan mata uang digital. Utang puluhan juta? Liu Ruyan, kau berniat membuatku menanggung utang ini, bergelut di neraka. Sementara kau membawa puluhan juta Bitcoin ini ke luar negeri bersama Ji Boyuan hidup bahagia, aku menghitung. Uang tunai di sini saja sudah lebih dari 2 juta. Aku tidak buru-buru menyetornya ke bank, melainkan menghubungi beberapa perusahaan pinjaman yang paling banyak utangnya pada Liu Ruyan. Cara terbaik menghadapi para rentenir nekat itu bukan dengan menghindar, melainkan dengan menyuap. Aku mengundang para pimpinan beberapa perusahaan itu ke sebuah klub pribadi mewah. Tuan-tuan, Liu Ruyan sudah dikremasi. Surat kematiannya ada di sini. Pasti kalian sudah dengar. Tuan Lin, orang mati tapi utang tidak bisa dihapus. Kamu adalah ahli waris pertama, utang ini harus kamu bayar. Aku juga tidak bilang tidak bayar. Ini 2 juta, sebagai itikat baikku bayar sebagian bunganya dulu. Sisa utangnya akan kubayar setelah mengambil alih perusahaan Liu Ruyan melalui gadai saham yang sah. Tapi ada satu syarat. Ibu Liu Ruyan, Du Xiaomin, dan pria bernama Ji Boyuan itu, mungkin mereka masih menyimpan sebagian uang pribadi Liu Ruyan. Mereka sekarang membuat fitnah kemana-mana, bilang aku membunuh. Ingin menghindari warisan ini. Jika berhasil, uang ini mungkin tidak akan kalian dapatkan sepeser pun. Maksud Tuan Lin, jangan biarkan mereka mengganggu operasi normalku. Selain itu, buat mereka juga merasakan bagaimana rasanya ditagih utang. Karena mereka ingin bukti, biarkan mereka tenggelam dalam lumpur utang. Perusahaan milik Liu Ruyan itu bernama Ruyan Trading. Dari namanya terdengar cukup elegan. Namun sebenarnya itu adalah perusahaan cangkang yang penuh kebusukan. Pada hari pertama saya mengambil alih perusahaan, saya membawa 12 petugas keamanan yang mendaftar sebagai investor. Manajer keuangan Wang Qin, yang juga sepupu Wang Manyun, saat itu memegang dokumen dengan wajah pucat. Direktur Lin, ini tidak sesuai aturan, bukan? Direktur Liu baru saja pergi. Anda dengan begitu terbuka memecat kami para karyawan lama. Aturan? Menggelapkan dana perusahaan sebesar 380.000 dan membuat faktur palsu. Manajer Wang, apakah Anda ingin berbicara tentang aturan dengan saya? Atau ingin berbicara tentang hidup dengan jarum emas? Saya beri Anda setengah jam. Salin semua di komputer Anda tentang email dan catatan transaksi antara Liu Ruyan dan Ji Boda. Salin semuanya. Jika selesai, 380.000 itu akan saya berikan sebagai biaya untukmu. Jika tidak selesai, Anda akan masuk menemani sepupu Anda. Kurang dari 20 menit, saya mendapatkan semua yang saya inginkan. 其中包括柳如烟非法转移资产给季伯达的证据，以及2人在国外购买房产的电子合同。这些东西原本是柳如烟准备在假死后。 Modal untuk memulai hidup kembali kini semuanya menjadi senjata tuduhanku atas penipuan mereka. Dan pisau tajam untuk pengalihan harta. Langit kelabu, aku melihat ke dalam rekening bank. Saldo yang terus berdenyut, tak ada sedikit pun riak di hati. Aset tetap atas nama Liu Ruyan. Aset digital di dompet dingin, ditambah saham setelah integrasi perusahaan, total nilai telah melampaui 50 juta. Dan hutang 70.000 itu, di bawah operasi saya, telah berubah menjadi hutang penipuan pribadi Liu Ruyan.
Karena pihak yang bersangkutan sudah meninggal dan asetnya telah dilikuidasi untuk melunasi hutang, sisa hutang buruk. Semua dilimpahkan kepada Du Xiaomin yang menjadi penjamin. Itulah hadiah terakhir yang kuberikan padanya, istri. Terima kasih. Sekarang aku punya uang, rumah, dan perusahaan. Mulai sekarang aku akan berusaha hidup dengan sangat santai, lebih santai dari kehidupanmu sebelumnya. Aku mabuk berat. Aku langsung berbaring di sofa dan tertidur sampai keesokan harinya aku terbangun karena suara ketukan pintu. Aku mengusap kepalaku yang sakit karena mabuk lalu membuka pintu. Di luar pintu ada Wang Manyun dan Du Xiaomin, serta seorang pria yang tampak beberapa tahun lebih tua dariku. Dari penampilannya, sepertinya dia adalah Jiboda yang pernah kulihat di kehidupan sebelumnya. Wajahnya penuh dengan kesedihan dan kemarahan, di tangannya menggandeng seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 atau 7 tahun, yang wajahnya sangat mirip dengan Liu Ruyan. Apakah itu anak haram Liu Ruyan dan dia? Pantas saja setelah menikah Liu Ruyan tidak mau punya anak, ternyata dia sudah punya anak dengan mantan kekasihnya. 3 orang dengan ekspresi sedih dan lingkaran hitam di mata yang sangat parah, di belakang mereka diikuti beberapa polisi. Kawan polisi. Orang ini dia mengkremasi putri saya hidup-hidup. Kalian cepat tangkap dia. Kremasi dia juga langsung. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya. Aku sudah menduga akan ada adegan seperti ini. Hanya saja tidak menyangka adegan ini datang begitu cepat. Aku berpura-pura menghela napas dengan pasrah dan berkata, Bu, bisakah ibu tidak bercanda seperti ini? Sambil berkata, aku mengeluarkan surat kematian. Kawan polisi. Ini surat kematian istriku. Ibuku tidak bisa menerima kepergian istriku, mungkin ada masalah mental. Ini tidak ada masalah. Aku menghela napas dan melanjutkan, aku dan istriku sudah menikah 3 tahun. Hubungan kami selalu sangat baik. Aku tahu istriku meninggal, aku tidak ingin mayatnya membusuk. Jadi aku segera mengkremasinya. Apakah itu salah? Du Xiaomin memegangi dadanya erat-erat. Omong kosong, putriku sudah lama muak denganmu, pria anjing yang tidak berguna ini. Kalau bukan karena Boda dulu tidak bisa bercerai, bagaimana mungkin Ruyan menikahimu karena kekesalan? Kamu sengaja melakukannya. Kamu sengaja memotong antrean kremasi hanya untuk mendapatkan warisan dan perusahaan putriku. Kemarin aku menghubungi orang perusahaan. Sudah dipastikan. Apalagi yang bisa kamu sangkal? Aku memasang ekspresi tidak percaya. Mataku merah seperti mau berdarah. Bu, ibu boleh memarahiku. Tapi perasaanku dengan Ruyan itu nyata. Jika aku dan Ruyan tidak punya perasaan, bagaimana mungkin dia menjadikanku sebagai satu-satunya ahli warisnya? Kalian bilang Ruyan masih hidup, mengapa kalian tidak memikirkan? Rumah sakit sebesar itu, apakah mereka tidak bisa membedakan apakah seseorang mati atau hidup? Manyun sendiri yang mengatakan padaku, bahwa Ruyan mengalami kematian otak dan jantungnya berhenti berdetak. Orang hidup mana yang seperti itu? Du Xiaomin memberi isyarat pada Wang Manyun untuk bicara, tetapi Wang Manyun hanya menunduk. Pikir-pikir juga begitu. Jika dia sekarang bicara dan mengakui surat kematian itu palsu, maka kesalahannya akan besar. Lebih baik biarkan saja kesalahan itu. Situasi langsung menemui jalan buntu. Jiboda menarik lengan baju Du Xiaomin. Du Xiaomin tidak bicara lagi. Dia menghela napas. Ruyan benar-benar tidak mati. Aku adalah pacar Ruyan. Dulu aku dan Ruyan putus karena kesalahpahaman. Dia menikahimu karena kekesalan. Tahun ini aku bercerai, dan membawa anakku untuk mencari Ruyan. Ruyan juga tahu bahwa dia masih mencintaiku, jadi dia ingin pura-pura mati untuk meninggalkanmu. Tapi tidak pernah disangka. Kamu langsung mengkremasi Ruyan, tapi jangan salahkan Ruyan, dia melakukan ini. Hanya tidak ingin menyakitimu, dia orang baik. Sekarang Ruyan sudah tiada. Kami hanya berharap kamu bisa menerima anak ini, biarkan anak mendapatkan warisan yang seharusnya. Aku minum seteguk air, meniru nada bicara Du Xiaomin, omong kosong. Bu, aku tahu hubunganmu dengan Ruyan tidak baik. Sebelum Ruyan meninggal, surat wasiat tidak meninggalkan 1 sen pun untukmu, jadi kamu membawa ini. Anak yang entah dari mana, ingin memfitnah Ruyan, ingin membagi warisan Ruyan. Benar, Du Xiaomin hampir mati marah padaku, tapi demi uang dia masih bisa tenang. Omong kosong, hubunganku dengan Ruyan sangat baik, ini adalah anak Ruyan. Aku tahu jelas. Aku langsung mengeluarkan surat wasiat Liu Ruyan. Bu, kenapa kamu berbohong? Jika hubunganmu dengan Ruyan baik, kenapa di surat wasiat ini? Bahkan namamu tidak ada, kenapa semua warisan diberikan kepadaku? Du Xiaomin tidak bisa bicara. Jiboda masih ragu, lagi pula dia tidak bisa langsung berkata, Liu Ruyan memberiku surat wasiat. Hanya untuk membuatku menanggung hutang. Aku melirik anak yang berdiri di belakang Jiboda. Dalam hati tertawa dingin. Aku bilang, kenapa setelah berpura-pura menjadi istri baik selama 3 tahun, tiba-tiba tidak mau berpura-pura lagi. Ternyata cinta pertama dan putranya kembali. Tapi hatiku tidak sedih, lagi pula sudah mati sekali. Aku berkata dengan tenang, kamu bilang anak ini milik Ruyan, tolong tunjukkan buktinya. Misalnya tes DNA yang diakui hukum, atau akta kelahiran. Jiboda dan Du Xiaomin serempak, tidak ada tes DNA, karena anak lahir di luar negeri.
Jadi juga tidak ada akta kelahiran, tapi anak itu milik Ruyan. Kawan polisi. Apakah Anda mengerti? Mereka tahu istri saya sudah dikremasi, sengaja membawa seorang anak. Datang ke rumah untuk menuntut warisan, dan berbicara menakut-nakuti bahwa saya mengkremasi istri saya. Tapi perkataan mereka saling bertentangan. Du Xiaomin berkata histeris. Aku bisa tes DNA dengan anak itu, membuktikan aku nenek dari anak itu. Itu tidak sama dengan membuktikan anak itu milik Ruyan? Polisi menggeleng. Itu tidak bisa. Itu hanya membuktikan kamu memiliki hubungan kekerabatan dengan anak itu. Namun hubungan kekerabatanmu dengan Liu Ruyan tidak bisa dibuktikan. Meskipun bisa dibuktikan. Juga tidak bisa memastikan bahwa kamu dan suamimu hanya memiliki satu anak, yaitu Ruyan. Aku menahan tawa. Sebenarnya, saat itu aku bersikeras untuk mengkremasi Liu Ruyan. Sebagian besar karena khawatir akan hal ini, tidak kusangka benar-benar tepat sasaran. Du Xiaomin dan Ji Boda saling bertukar pandang. Ji Boda menggertakkan giginya, tidak peduli anak itu milik siapa. Tapi Ruyan benar-benar tidak mati. Dialah yang mengkremasi Ruyan, dia adalah pembunuh. Dia tidak bisa mewarisi harta Ruyan. Perkataan Ji Boda itu benar, tapi prasyaratnya adalah, kamu harus membuktikan bahwa aku adalah pembunuh. Tiba-tiba aku melihat Wang Manyun. Manyun, katakanlah. Apakah Ruyan hidup atau mati? Kamu seorang dokter, kamu juga punya keluarga. Pertimbangkan dengan matang sebelum bicara. Mungkin kamu tidak ingat, tapi aku ingat. Saat itu tombol kremasi, justru kamu dan ibu yang berlari menekannya. Jika Ruyan benar-benar hidup, maka kamu dan ibu adalah pembunuhnya. Aku mengatakan tindakan kalian berdua sebagai sengaja menekan tombol. Belum sempat Du Xiaomin mengatakan, omong kosong, Wang Manyun sudah menggertakkan gigi, kakak Ruyan benar-benar mati. Aku menghela napas lega. Tapi Ji Boda mengangkat ponselnya. Aku sudah menduga kamu akan berbohong. Jadi aku membawa bukti. Ji Boda memutar video di ponselnya. Video ini adalah Liu Ruyan, Wang Manyun, dan Du Xiaomin berempat duduk di sofa membahas rencana pura-pura mati. Suara Liu Ruyan keluar dari ponsel, sama menjijikannya seperti kehidupan sebelumnya. Nanti aku akan dibius. Kamu cari cara untuk membuat suamiku pingsan, lalu beritahu dia bahwa aku sudah dikremasi. Setelah berhasil, aku akan memberimu 1 juta. Tapi rekaman ini tidak lengkap, tidak termasuk diskusi pribadi. Tentang bagaimana membuatku menanggung hutang. Wang Manyun berjongkok, sama sekali tidak tahu bagaimana membela diri. Aku tidak tahu. Ji Boda tampak lega. Aku benar-benar tidak menipumu, benar kamu yang membunuh Liu Ruyan, jadi kamu harus dipenjara. Dan harta warisan ini seharusnya milik Bibi. Aku terlihat terkejut dan tidak berkata-kata. Setelah merenung sejenak untuk mengatur emosi, tampak sangat sedih dan bingung. Inspektur. Aku mau lapor polisi. Mereka bertiga sengaja membuat istriku pura-pura mati, tapi tidak memberitahuku. Saya saat itu sangat sedih, sama sekali tidak memperhatikan kematian istri saya. Mereka berdua tahu. Saya ingin mendonorkan organ istri saya, ingin mengkremasi istri saya, tetapi mereka sengaja tidak memberitahu saya. Mengenai istri saya yang belum mati, mereka memang sengaja ingin saya mengkremasi istri saya. Apakah ini salah? Jelas tidak. Mereka berdua tidak menyangka saya bisa berbicara sejelas ini. Mereka mengira saya akan hancur jika tahu hal ini, akan mereka kendalikan, tapi saya sudah mati sekali. Saya sudah bukan lagi diri saya yang naif dan bodoh dari kehidupan sebelumnya. Saat saya bangun, saya sudah merencanakan langkah selanjutnya. Bagaimana setiap langkah harus diambil. Tenggorokan saya serak karena sedih. Saat itu saya ingin mendonorkan organ. Ibu, Anda juga ada di sana. Saat Anda menolak donasi, kenapa tidak mengatakan yang sebenarnya? Jika hanya ingin bercerai, mana mungkin saya tidak setuju? Jelas kalian. Kalian sengaja menipu Liu Ruyan, membuatnya percaya omong kosong kalian dan memilih pura-pura mati. Membuat saya menjadi orang yang mengantar istri sendiri ke krematorium. Betapa kejamnya hati kalian. Itu karena Liu Ruyan bilang harus membuatmu percaya, jadi saya hanya bisa menghalangimu mendonorkan organ. Tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Lalu ini, di perjalanan saya ke krematorium. Kalian menelepon saya, yang berarti kalian tahu saya akan mengkremasi Liu Ruyan. Saat itu terlalu sedih, tidak menjawab telepon. Kenapa kalian tidak mengirim SMS? Dan saat tiba di krematorium, Liu Ruyan jelas belum dikremasi. Kenapa kalian tidak mengatakan yang sebenarnya, malah di depan semua orang? Sengaja menekan tombol kremasi. Du Xiaomin dan Wang Manyun diam 1000 bahasa, tapi saya tahu. Karena mereka percaya diri masih sempat, asal bisa mengalihkan saya sebentar di krematorium, urusan ini berhasil. Bagaimanapun, kekayaan datang dari risiko. Drama ini pada akhirnya tidak ada kesimpulan. Kami masing-masing punya alasan. Masing-masing punya pembenaran. Polisi terpaksa membawa kami semua ke kantor polisi, ditahan sementara untuk penyelidikan. Namun setelah beberapa hari penyelidikan, mereka menemukan bahwa saya benar-benar suami yang sangat polos, sama sekali tidak tahu perselingkuhan Liu Ruyan. Saya tidak pernah menanyai Liu Ruyan tentang perjalanan bisnis atau jamuan, tidak pernah melihat ponselnya.
Dan mereka mengunjungi tetangga, teman, rekan kerja saya. Juga memeriksa rekaman CCTV di rumah saat Liu Ruyan masih hidup, memastikan kami adalah pasangan yang sangat harmonis, bahkan tidak pernah bertengkar. Dan polisi tidak mungkin tahu saya bereinkarnasi. Melihat bukti saat ini, suami seperti saya. Bagaimana mungkin tiba-tiba membunuh istri sendiri? Sedangkan Du Xiaomin, Wang Manyun, dan Ji Baida bertiga. Perkataan mereka penuh celah. Jelas ada banyak kesempatan untuk memberitahu saya bahwa Liu Ruyan belum mati. Namun malah menunggu sampai saya mengkremasi Liu Ruyan baru bicara. Apalagi Wang Manyun dan Du Xiaomin, jelas melihat Liu Ruyan masuk ke insinerator. Mereka masih tidak mau jujur, bahkan menekan tombol sendiri. Meskipun mereka bilang itu tidak sengaja. Tapi siapa yang percaya? Tidak hanya itu, soal pura-pura mati sejak awal. Sudah sangat mengkhawatirkan. Dengan kesimpulan penyelidikan seperti itu, saya hanyalah seorang yang tidak bersalah dan malang. Seorang pria yang kehilangan istri. 3 orang lainnya ditahan karena dicurigai pembunuhan. Setelah dibebaskan dengan jaminan. Du Xiaomin dan Ji Baida tidak terima, sering mencari orang untuk meracuni saya. Saya cari pengelola properti dulu. Kemudian cari polisi, tapi mereka seperti plester luka, tidak pernah pergi. Akhirnya tidak ada cara, saya langsung menggunakan warisan Liu Ruyan untuk merekrut 100 pengawal. Dan memberi perintah pada mereka, jika ada yang membuat masalah, kecuali 2 orang yang tidak tahu malu ini. Yang lainnya pukuli sampai mati, lebih baik bayar ganti rugi. Setelah 3 tahun berlalu, Du Xiaomin dan Ji Baida baik-baik saja, tapi yang lain yang mereka. Yang dihasut ikut menderita, langsung menyumbang 1 bulan icu untuk rumah sakit. Akhirnya tidak peduli Du Xiaomin, betapapun mereka menghasut, tidak ada yang mau ikut membuat masalah. Keduanya marah tak berdaya, hanya bisa berharap membunuh dengan tatapan. Tidak senang, lihat saja mereka tertawa. Di depan mereka menikmati hidup, sampanye, anggur, mobil sport, wanita cantik. Saya menebus semua penyesalan dari kehidupan sebelumnya, membuat Du Xiaomin dan Ji Baida menggertakkan gigi karena marah. Sampai 3 bulan kemudian, vonis kasus. 3 orang terbukti bersalah atas pembunuhan, dihukum penjara seumur hidup. Saat polisi datang dengan surat perintah penangkapan, Du Xiaomin langsung pura-pura mau bunuh diri. Dia naik ke balkon, mengancam akan melompat. Bilang saya membunuh istri sendiri, lebih kejam dari binatang, akan masuk neraka. Bilang polisi main-main dengan nyawa manusia. Semakin banyak orang di bawah menonton. Du Xiaomin sepertinya melihat harapan, ingin menghasut emosi orang untuk membelanya. Dia bicara dengan penuh perasaan, menangis terseduh-seduh. Sampai 1 jam kemudian, seseorang berkata dengan santai, jadi kamu lompat atau tidak? Tidak lompat? Membuang waktuku. Du Xiaomin marah melompat, tapi dia malah terjatuh. Langsung ditarik dan jatuh dengan suara gedebuk, langsung tewas di tempat. Sementara Wang Manyun juga tidak luput dari kesulitan. Setelah masalah meluas, suaminya langsung menceraikannya. Bukan hanya membawa pergi anak-anaknya, tetapi juga memerintahkan anak itu untuk memutuskan hubungan dengan Wang Manyun, tidak boleh lagi mengakuinya sebagai ibu. Sebelum polisi datang, Wang Manyun sudah berkali-kali memohon kepada saya, berharap saya mengingat pertemanan kami dan menulis surat pengampunan untuknya. Dia bilang, asal saya mau memaafkannya, dia rela melakukan apa saja. Dia tidak ingin berakhir dengan keluarga hancur. Tapi, saat keluarga saya hancur di kehidupan sebelumnya, siapa yang pernah mengasihani saya? Bagaimanapun, dosa yang dibuat sendiri harus ditanggung sendiri. Terakhir kali dia menelanjangi dirinya di depan saya. Saya tertawa dingin dan menyuruh 100 pengawal untuk mengusirnya. Kemudian kudengar Wang Manyun beberapa kali mencoba bunuh diri di penjara, tapi tidak pernah berhasil. Adapun Jiboda, lebih konyol lagi. Dia malah memainkan kartu kekeluargaan, bilang anak kecil itu tidak bersalah. Katanya, saya yang begitu mencintai Liu Ruyan, mana tega membuat anak kandungnya kehilangan kedua orang tua dan menjadi yatim piatu. Lagi pula anak itu cerdas sejak kecil, kelak bisa membantu saya mengelola perusahaan. Sedangkan dirinya sendiri, dia bilang tidak serakah. Sebagai ayah kandung anak itu, dia hanya ingin saya memberinya beberapa juta untuk pensiun. Dia berjanji tidak akan pernah lagi muncul di depan kami. Maka saya tersenyum dan berkata, panti asuhan sudah saya hubungi. Anak itu tidak akan menderita. Sedangkan kamu, Ruyan terlalu kesepian di alam sana. Kamu harus menemaninya. Sambil Jiboda mengumpat dengan marah, saya tersenyum dan keluar dari kantor polisi. Memutuskan semua masa lalu dengan tuntas. Setelah semuanya selesai, saya memecat 100 pengawal sebelumnya. Memberi mereka pesangon yang melimpah. Di antara mereka ada seorang pengawal wanita yang tidak hanya bertugas dengan setia. Karakternya juga cocok dengan saya. Cantik, dan saya melihat dalam dirinya bayangan Zongcheng yang kedua. Maka saya menjual rumah lama ini. Menggunakan warisan yang ditinggalkan Liu Ruyan, saya membeli rumah yang lebih besar. Dan lebih bagus dari ini. Pindah bersama pengawal wanita itu sendirian. Sedangkan abu jenazah Liu Ruyan, saya selalu membawanya. Karena saya percaya roh di atas sana, saya ingin dia melihat dari surga. Betapa bahagianya hidup saya.